Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Konca Laut. Jumpa lagi dengan saya Yani dalam Bintang Laut, bincang tentang kelautan dan perikanan Jawa Tengah. Konca Laut, sudahkah Anda makan ikan hari ini? Jangan lupa makan ikan agar sehat, kuat, dan cerdas. Konca Laut, hari ini kita akan membahas suatu tema dengan judul kolaborasi antara DKP Jateng dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan di Jawa Tengah. Saat ini di studio telah hadir bersama kita narasumber dari Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara, yaitu Central Java Field Manager Pak Oktavianto Prastyo. Selamat pagi Mas Tejo ya, biasanya saya panggil Mas Tejo ya. Gimana kabarnya Mas Tejo? Sehat? Sehat ya. Oke, Mas Tejo mungkin bisa perkenalan singkat dengan Konco Laut. Selamat pagi Konco Laut. Perkenalkan saya Oktavianto Prastyo. Biasa teman-teman memanggil saya Tejo. Terima kasih dalam acara Bintang Laut kami dari Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara diundang untuk membahas terkait dengan kolaborasi pengelolaan perikanan dan konservasi di Jawa Tengah. Ya, oke. Mas Tejo ini kan dari namanya itu Rekam Nusantara Foundation atau Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara. Ya. Mungkin Mas Tejo bisa bercerita secara singkat, ini yayasan bergerak di bidang apa, kemudian programnya apa saja? Baik, terima kasih. Kegiatan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara itu sebuah lembaga non-government organization atau NGO disebutnya. Itu berkantor di Bogor sebenarnya. Di Bogor, ya. Punya program berkaitan dengan awalnya pengelolaan perikanan dan juga pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kami punya bagian di dalam Rekam Jejak Alam Nusantara ini adalah bidangnya adalah Fisheries Resource Center of Indonesia atau FRCI yang fokus dalam pengelolaan kelautan. Nah, itulah program kami di Jawa Tengah adalah berkaitan dengan pengelolaan perikanan, khususnya pengelolaan perikanan demersal, lebih khusus lagi adalah hiu dan pari, dan juga pengelolaan berbasis kawasan konservasi atau kawasan pesisir, di mana programnya adalah berkaitan dengan pengelolaan blue carbon atau ekonomi karbon seperti itu. Jadi lengkap sekali ya. Jadi Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara ini lebih ke arah konservasi ya di bidang kelautan. Betul. Seperti itu. Nah, Mas Tejo, ini tadi kan salah satu, sebagai informasi untuk Konco Laut dan Mas Tejo, bahwa salah satu tujuan dari DKP Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 dan 2026 adalah meningkatkan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan dengan sasarannya yaitu pengelolaan sumber daya kelautan perikanan berpedoman pada RZWP 3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital pesisir dan lautan. Nah, kemudian kita juga memiliki salah satu indikator tujuan yaitu persentase luasan mangrove yang direhabilitasi. Nah, ini Mas Tejo, ini tadi antara DKP Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara ini kan punya tujuan yang sama ya, persepsi yang sama yaitu peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan dengan cara konservasi dan rehabilitasi. Nah, makanya DKP dan Rekam Jejak Alam Nusantara ini bersepakat untuk kerja kolaborasi ya, yang dituangkan dalam sebuah MOU. Nah, mungkin Mas Tejo bisa bercerita MOU yang sudah ada antara DKP dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara ini seperti apa? Ya, baik. Kami dari Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara atau Rekam Nusantara Foundation dalam bekerja berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tentunya kami harus minta izin. Betul. Dengan cara kita membuat sebuah perjanjian kerjasama atau MOU
yang mana awalnya kami tahun 2020 membuat MOU dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pengelolaan perikanan, demersal khususnya, perikanan demersal ya. Lalu kerjasama tersebut berjalan dari 2020 hingga 2022 akhir. Lalu di awal 2023 kami memperpanjang perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan bidang kerjasama ini. Kami mengganti atau memperbaharui kerjasamanya lebih luas lagi, yaitu tentang pengelolaan perikanan dan kawasan konservasi di wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Oke. Awalnya itu tadi dari perikanan, utamanya perikanan demersal, kemudian sekarang lebih ke arah perikanan dan juga untuk ekosistemnya ya. Betul. Nah, mungkin Mas Tejo bisa cerita untuk perikanan demersalnya ini jenisnya apa, Mas Tejo? Baik. Ya, kami fokus untuk konservasi pari kikir dan pari kekeh. Pari kikir, pari kekeh ya. Ini betul. Jenis dari pari ya. Pari kikir, pari kekeh. Nah, itu mungkin namanya agak asing ya mungkin bagi konco laut, tapi memang ada nama jenis pari kikir dan pari kekeh. Nah, ini kenapa Mas Tejo pari kikir dan pari kekeh ini perlu mendapatkan perhatian? Ya, sementara kondisi status perikanan pari kikir, pari kekeh di global atau di dunia ini sudah masuk ke dalam kategori CITES Appendix 2, di mana secara perdagangan khususnya untuk ekspor ini dibatasi. Yang mana ini berakibat apa nantinya kalau terus-terusan terjadi pemanfaatan berlebih, takutnya adalah statusnya meningkat menjadi CITES Appendix 1 yang mana sudah tidak bisa lagi dieksploitasi atau dimanfaatkan, yang mana itu sangat merugikan nelayan pastinya, karena memang dari sisi ekonomis ikan pari kikir, pari kekeh ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sangat penting seperti itu. Nah, tapi permasalahannya adalah data, di mana data produksi, data biologi dan data-data berkaitan dengan parameter perikanan tangkapnya itu sangat minim sekali. Sedangkan kondisi di Pantura, khususnya pantai utara Jawa Tengah, itu setiap hari kita melihat banyak didaratkan perikanan pari kikir, pari kekeh setiap hari dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Bisa dibilang dengan individual lebih dari 50 lebih di semua pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu makanya kami fokus untuk kegiatan pendataan perikanan dan juga membuat sebuah pengelolaan untuk perikanan pari kikir, pari kekeh. Oh ya, memang berarti memang sudah saatnya kita baik dari DKP Jateng maupun dari Rekam melakukan sebuah pengelolaan terhadap pari kikir dan pari kekeh, karena mungkin sudah mulai masuk ke tadi Appendix 2 ya, seperti itu. Nah, itu tadi yang pengelolaan untuk perikanannya ya. Kemudian kegiatan Rekam, kolaborasi antara Rekam Jejak Alam Nusantara dengan DKP Jateng yang terkait dengan ekosistem pesisir dan lautan ini apa saja Mas di Jawa Tengah? Per tahun 2023-2024 di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki 4 kawasan konservasi yang mana yang berada di Karangjeruk, Tegal, lalu Bojonegoro, Batang, Pulau Panjang, Jepara dan Karangjahe, Rembang. Ini perlu dikelola dengan baik. Nah, di sini Rekam Jejak Alam Nusantara hadir dalam hal membantu pemerintah terkait, khususnya dalam rangka mengelola 4 kawasan konservasi ini. Dan juga kami juga memiliki program berhubungan dengan rehabilitasi kawasan pesisir khususnya untuk ekosistem mangrove.
ekosistem yang mangrove mana ya. kami berupaya untuk melakukan rehabilitasi, lalu konservasi, dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dalam hal melakukan bimbingan teknis ke kelompok-kelompok pemerhati dan penggiat mangrove seperti itu. Oke, berarti dari rekam jejak alam Nusantara ini memberikan dukungan berupa membantu dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian ini menarik Mas tadi terkait dengan peningkatan ekonomi bagi masyarakat pesisir ya, terutama ini yang terkait dengan ekosistem mangrove ya. Mungkin bisa diceritakan itu kegiatannya seperti apa? Ya, Konco Laut kegiatan kami sangat sederhana dalam melakukan peningkatan perekonomian masyarakat pesisir, yang mana kami melakukan studi awal dulu untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kami juga ada data-data berkaitan dengan sosial ekonomi yang mana menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang khususnya di Jawa Tengah. Nah, di seluruh Jawa Tengah? Khususnya di 4 kabupaten. 4 kabupaten, di mana saja Mas? Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. Ini perwakilan antara Pantai Utara dan Pantai Selatan seperti itu ya? Ya, betul. Nah, setelah kami mengetahui kondisi sosial ekonomi, perekonomian masyarakat pesisir, kami melakukan semacam pendampingan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat khususnya yang penggiat mangrove, yang mana beberapa hal yang kami temukan, yang kami lakukan, yaitu seperti budidaya silvofishery kepiting bakau, lalu budidaya bandeng, budidaya udang, lalu pelatihan berkaitan dengan pemanfaatan berupa penanaman sayur dan juga sayur apa ini? Sayur terong, sayur jadi itu untuk meningkatkan perekonomian kelompok, pendapatan tambahan kelompok. Semacam apa ya, mata pencarian alternatif. Betul, gitu ya, selain memanfaatkan sumber daya pesisir itu. Betul. Nah, juga kami juga punya ide untuk membuat semacam pelindung berupa alat pemecah ombak, tetapi sekaligus untuk budidaya kerang. Kerang? Ya. Di mana ini lokasinya? Di Jepara nantinya. Di Jepara. Betul. Ya. Seperti itu. Nah, itu fokusnya adalah sebenarnya fungsi dari alat pemecah ombak ini adalah melindungi ekosistem mangrove-nya yang sudah ada dan yang juga kita lakukan rehabilitasi, tetapi bisa dimanfaatkan untuk budidaya kerang. Budidaya kerang. Seperti itu. Rencananya seperti itu. Iya. Semoga nanti terlaksana dengan baik ya Mas Tejo. Ya, kemudian yang terkait tadi kan ada bimbingan teknis terkait silvofishery ya Mas Tejo. Ini lokasinya di mana? Untuk bimbingan teknis silvofishery sendiri kami berupaya untuk di keseluruhan. Oh, di keseluruhan. Karena memang kepiting bakau ini adalah biota yang berasosiasi dengan mangrove atau bakau seperti itu, sehingga kelompok-kelompok penggiat mangrove ini pastinya sangat berinteraksi dengan kepiting bakau tersebut. Nah, terutama kenapa kepiting bakau kami memilihnya, karena harga kepiting bakau ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga harganya stabil. Mungkin harga untuk saat ini kira-kira bisa coba? Untuk harga kepiting sendiri untuk ukuran 1 kilo dengan ukuran 250 gram, 1 kilo isi 4 itu di kisaran 110 sampai 120 dan itu stabil untuk musim-musim sepanjang tahun. Tetapi ketika mendekati Imlek, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari raya besar dan pergantian tahun atau libur panjang, harganya meningkat 2 kali lipat dari harga biasanya. Itulah keunikan kepiting bakau seperti itu. Iya, betul. Nah, kemarin sudah dilakukan percontohan ya Mas Tejo untuk pengembangan silvofishery di Segara Anakan Cilacap ya. Segara Anakan Cilacap.
mungkin bisa diceritakan seperti apa Mas Tejo? Iya. Kita tahu Konco Laut bahwa sekitar periode 90-an sampai mendekati milenium tahun 2000, Segara Anakan pernah secara besar-besaran intervensi untuk budidaya udang waktu itu. Iya, betul. Nah, di mana intervensinya adalah dengan cara membabat hutan mangrove seperti itu. Konversi lahan, betul ya. Ini habitat biota alam yang ada di wilayah hutan mangrove, khususnya kepiting bakau ini jadi terancam. Nah, tahun 2000-an sampai sekarang masyarakat di wilayah Segara Anakan sendiri menginisiasi penanaman atau rehabilitasi hutan bekas konservasi lahan menjadi hutan mangrove kembali. Nah, itu mereka membuat sebuah sistem tambak dengan skema silvofishery yang mana untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang ada tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu dengan skema silvofishery tersebut. Yang mana harapannya adalah ketika silvofishery itu hutan mangrove di silvofishery itu tumbuh dengan baik, secara alami kepiting bakau ini produksinya meningkat seperti itu. Dan ini terbukti bahwa ketika skema tambak kepiting dengan menggunakan silvofishery, di mana di bagian tengah ataupun di bagian pematangnya ditanam mangrove dan mangrove-nya sudah besar, itu berhasil meningkatkan skala produksi. Dan ibaratnya ketika pembesaran kepiting itu membutuhkan waktu lama kalau ditambak yang biasa, tapi kalau ditambak silvofishery itu agak menurunkan atau pertumbuhannya menjadi lebih cepat seperti itu. Kalau yang di silvofishery ini perlu ada pemberian pakan nggak Mas Tejo? Kalau di silvofishery sebenarnya tetap memerlukan pakan, tetapi tidak seperti budidaya yang intensif seperti itu yang harus diberi pakan setiap hari dan dengan jumlah yang banyak. Tetapi kalau di silvofishery karena ada skema pasang surut, itu pakan secara alami akan hadir di tambak silvofishery. Berarti ini sangat menguntungkan bagi petambak atau masyarakat pesisir yang ada di sana ya. Betul. Oke. Selain kegiatan silvofishery atau yang kegiatan yang sudah disebutkan tadi, ada kegiatan lain? Sebenarnya juga kami melakukan kerjasama juga dengan BPAV Jepara, inovasi dan edukasi budidaya kepiting bakau menggunakan skema apartemen kepiting atau crab house. Crab house. Ya, ini bagi masyarakat atau penggiat mangrove yang terbatas akan kepemilik lahan tambak seperti itu, ini menjadi solusi menggunakan apartemen kepiting. Ya, betul. Nah, memang ini menjadi tantangan bagi kami juga bahwa ketika masyarakat pesisir penggiat mangrove ini diintervensi menggunakan sebuah inovasi teknologi budidaya yang baru, ini perlu pendampingan dan SOP yang cukup masif dalam hal ini, harus dicek seperti itu, seperti apa, karena memang ini sebuah inovasi teknologi yang baru, mungkin masyarakat masih awam seperti itu. Namun dari masyarakat, dari segi penerimaannya seperti apa? Masyarakat khususnya di wilayah Demak, Jepara, dan Kebumen, karena kondisi mangrove-nya tidak seluas yang ada di Cilacap atau Segara Anakan, mereka ingin sekali mengimplementasikan hal tersebut, sehingga mereka sangat tertarik, dan kebetulan kami akan melakukan semacam kelas budidaya khusus untuk yang crab house ini. Yang crab house, kelas budidaya khusus ya Mas ya. Ini untuk seluruh tadi yang di Jepara, penggiat mangrove yang ada di ini, nanti merupakan informasi yang sangat bagus ini bagi Konco Laut yang tertarik. Mungkin nanti bisa ditunggu informasi dari DKP Provinsi Jawa Tengah terkait
budidaya kepiting dengan skema crab house. Oke, Mas Tejo, itu tadi luar biasa sekali ya kontribusi Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan serta sumber daya ikan yang ada di Jawa Tengah. Dan kami dari DKP Provinsi Jawa Tengah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini, Mas Tejo, dan semoga kerjasama ini akan tetap berlanjut di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Tejo sudah hadir di podcast Bintang Laut. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya, Mas Tejo. Matur nuwun, Mas Tejo. Terima kasih. Selamat siang Konco Laut. Iya, selamat siang. Konco Laut, itu tadi podcast Bintang Laut kita bersama dengan Pak Oktavianto Prastyo dari Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara. Semoga bermanfaat dan menambah insight bagi Konco Laut. Dan untuk mendapatkan informasi tentang kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, Konco Laut dapat terus mengikuti podcast kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Setio Handayani mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum saya tutup nih, boleh saya lempar pantun ya Konco Laut? Pergi ke pasar, beli ikan. Cakep. Ada ikan dalam kolam. Cakep. Salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup podcast dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.